Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namun, Prisa sadar kalau dia telah melahirkan 6 orang anak. Dia mengingat nama dan wajah mereka yang lucu. Prisa meneteskan air mata hingga membasahi tangannya. Bekas luka di tangan Prisa lebih parah daripada bekas luka melahirkan di perut Prisa. Penculik yang menculiknya beberapa waktu lalu menggoreskan pisau hingga mengenai tangannya. Luka goresan itu sangat dalam. Prisa mengingatnya dengan jelas. Namun, semua seperti sihir. Luka itu hilang tidak berbekas. Prisa tidak menyangka kalau dia memiliki identitas diri setinggi ini. Nixon telah membohonginya. Nixon mengatakan kalau ayah dan ibu Prisa membuangnya. Orang tua Prisa menginginkan anak perempuan, bukan laki-laki. Faktanya bukanlah seperti itu. Ayah dan ibu Prisa telah memiliki 3 putra kembar. Mereka ingin memiliki seorang anak perempuan. Lalu bagaimana Prisa bisa berpisah dari keluarganya? Kakak-kakaknya mengatakan kalau Prisa telah diculik oleh pencuri. Pencuri itu menjual Prisa ke negara lain. Kakak-kakak Prisa mencari keberadaan Prisa setelah mereka tumbuh dewasa. Kakak-kakak Prisa tidak tahu kemana Prisa dijual. Mereka mencari Prisa seperti mencari jarum di tumpuan jerami. Beberapa waktu kemudian Ben mengatakan kalau ibu mereka bisa melahirkan banyak anak kembar. Ibunya memiliki genetik anak kembar. Mungkin mereka bisa mencari Prisa dengan informasi ini. Mereka mencari semua orang yang pernah melahirkan anak kembar, tetapi tidak ada DNA yang cocok. Ben memiliki banyak koneksi di dalam dunia kedokteran. Dia tidak sengaja mendengar bahwa sebuah rumah sakit asing telah kehilangan jutaan dolar karena membocorkan informasi tentang kelahiran anak kembar. Wanita yang melahirkan anak-anak kembar ini adalah wanita Asia. Ben pergi ke rumah sakit itu untuk mencari informasi. Akhirnya dia menemukan adik perempuan satu-satunya. Prisa berpikir, seandainya saja kakak-kakaknya menemukan dia lebih cepat. Mungkin dia tidak perlu merasakan semua penderitaan ini. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Dia harus disakiti oleh Askara, diperlakukan dengan kasar dan akhirnya hancur berkeping-keping. Prisa menulis nama Askara di kaca. Setiap goresan nama Askara seperti pisau yang menikam hati Prisa. Prisa merasa sangat sakit hingga meneteskan air mata. Prisa menghapus nama itu dengan sekuat tenaga. Askara hanya akan menjadi bagian kenangan yang menghilang selamanya. 3 tahun kemudian, Larasati terbangun di kamar berwarna ungu merah muda. Dia berguling sejenak, kemudian membuka matanya perlahan-lahan. Terdapat jam kelinci transparan yang terbuat dari berlian kasar di meja tempat tidurnya. Waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Larasati terbangun dan memandang ke sekelilingnya. Dia mengedipkan matanya bulat untuk memastikan kalau dia berada di dalam kamarnya sendiri. Pada siang hari dia beranjak ke kilang anggur Jody. Pada awalnya dia pergi ke kebun anggur untuk bermain-main, tetapi dia merasa bosan. Dia pun meneguk anggur yang berada di ruang penyimpanan Jody. Laras yang memiliki toleransi alkohol rendah langsung kehilangan kesadaran. Laras sama sekali tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Jody yang membawanya pulang? Apakah ketiga kakaknya tahu? Laras mengusap keningnya. Apakah masih perlu ditanya? Seekor lalat pun tidak akan bisa luput dari pandangan ketiga kakaknya. Mereka tetap mengetahui semuanya meskipun sedang tidak berada di Pulau Benua Barat. Kakak ketiga memang mengizinkan Prisa meminum alkohol, tetapi hanya boleh sedikit. Jangan banyak dan jangan mabuk. Ini adalah peraturannya. Laras mengerutkan dahinya sambil beranjak turun dari tempat tidur. Dia melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Cuaca di sini sangat panas. Dia ingin mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Pada saat mandi Laras merasa lehernya gatal. Dia menggaruk-garuk lehernya, kemudian punggungnya yang terasa gatal. Laras menggaruk tubuhnya sambil mencari tahu apa yang membuatnya gatal. Laras melihat sebuah benda hitam menempel di tubuhnya. Apa ini? Laras mengira kalau itu adalah lumpur.
Laras membuka keran air dan mencucinya. Namun, kotoran ini tidak bisa hilang. Laras berjalan ke depan kaca dan memutar badannya. Dia melihat sebuah tato di tubuhnya. Laras mengerutkan dahinya. Dia tidak mengerti kenapa ada sebuah huruf A di tubuhnya. Kapan tato ini dibuat? Kenapa dia tidak ingat kalau ada tato ini di tubuhnya? Setelah selesai mandi, seorang pelayan mengetuk pintu Laras. "Nona, tuan muda pertama sudah pulang." Laras mengeringkan rambutnya dengan termenung. Dia melihat waktu baru menunjukkan pukul 4. Kenapa kakaknya pulang secepat ini? Dia segera berlari keluar, kemudian bertanya kepada pelayan, apakah hanya kakak besar yang pulang? Tidak, tuan muda kedua dan ketiga sudah pulang tadi siang. Tuan muda ketiga juga sempat menyuapi air madu untuk Nona. Laras menutup pintunya. Dia tidak mengingat apapun saat mabuk. Dia tidak tahu kalau kakak ketiga masuk ke dalam kamarnya. Tidak heran, ketiga kakaknya akan muncul setiap Laras melakukan sesuatu. Kali ini pasti karena dia mabuk. Laras diperlakukan seperti ini sejak kecil. Semua kakaknya sangat arogan. Laras berganti pakaian. Rambutnya masih basah, tetapi dia tidak peduli. Dia langsung beranjak turun. Laras melihat ketiga pria yang duduk di sofa ruang tamu. Mereka sangat tampan dan menawan. Kakak pertama tampak sangat rapi dan dingin. Kakak kedua membuka ketiga kancing pertama kemejanya seperti preman. Kakak ketiga tampak sangat anggun dan tidak menakutkan. Laras ingat bagaimana kakak kedua mematahkan kaki pria yang pernah mempermainkannya. Setelah itu kakak ketiga membantu menyembuhkan pria itu tanpa dibius. Teriakan pria itu sangat menyakitkan telinga. Kakinya mengalami cedera yang sangat serius. Laras menatap ketiga kakaknya dengan perasaan takut. Dia berjalan menghampiri sambil menyapa, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. "Sini," ujar Ben sambil menarik lengan Prisa untuk duduk di sampingnya. "Kamu sudah minum air madu. Apakah kepalamu masih sakit?" tanya Ben. "Tidak sakit. Terima kasih, Kak," ujar Laras sambil tersenyum, kemudian bertanya, "Kapan kakak menyuapiku madu?" "Aku sama sekali tidak tahu." Aaron bertanya, "Apakah kamu yang minum sendiri atau Jody yang memaksamu minum?" Laras menatap ke arah Aaron. Tampaknya Aaron akan membuat perhitungan kepada Jody. Gawat, Jody akan berada dalam bahaya. "Aku sendiri yang minum. Aku meminum segelas dan merasa anggur itu sangat enak. Aku pun terus meneguk anggur segelas demi segelas hingga tidak sadarkan diri," jawab Laras sambil menghindari tatapan Aaron. Ben bangkit berdiri dan mengambil sebuah handuk. Sandy bangkit berdiri dan merebut handuk itu, kemudian berjalan ke arah Laras. "Kenapa? Bukankah kamu yang merebut air madu yang aku buat tadi siang?" ujar Sandy. Laras tahu apa yang Sandy ingin lakukan. Dia pun segera berkata, "Kak, biar aku saja." "Kenapa? Keberatan?" tanya Sandy dengan tatapan tajam. "Bukan seperti itu," jawab Laras sambil menggigit bibirnya. Dia membiarkan Sandy menyeka rambutnya yang basah. Dia merasa tegang berada di depan pria yang sangat tinggi dan bertubuh besar ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.